Ciro Alves menegaskan bahwa semua pemain saling support untuk bisa bangkit dari ketertinggalan dan membalikkan keadaan saat melawan Persebaya Surabaya di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022. Persib sempat tertinggal 1 gol di babak pertama dan bangkit di babak kedua berkat gol penyeimbang keadaan yang diciptakan Ciro. Menurut pemain asal Brasil itu, gol yang diciptakannya adalah hasil kerja keras semua pemain. Semua pemain menunjukkan keinginan yang kuat untuk membawa kemenangan. Terima kasih untuk semua yang sudah berjuang sangat keras untuk meraih kemenangan, kata pemain bernomor punggung 77 tersebut usai laga. Ia pun berharap tren positif berlanjut, tidak hanya hingga akhir putaran pertama namun hingga pertandingan terakhir kompetisi musim ini. Ciro berjanji dengan semua pemain untuk kembali memperjuangkan pertandingan selanjutnya supaya tren positif berlanjut. Saya berharap dengan kemenangan ini kami bisa melanjutkan untuk kemenangan selanjutnya, ucap Ciro. Persib meraih 3 poin setelah menang 2-1 atas Persebaya Surabaya pada pekan ke-13 Liga 1 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022. Skuad Pangeran Biru sempat tertinggal oleh gol Leo Lelis 44 tapi bangkit di babak kedua lewat gol dari Ciro Alves 64 dan David da Silva 75. Pada laga ini, Persib melakukan beberapa perubahan. Di antaranya adalah Victor Igbonevo yang tampil sebagai pemain pengganti di laga kontra Persik. Kali ini tampil sebagai starter menggantikan Beckham Penugraha. Beckham sendiri berada di bangku cadangan di laga ini. Laga langsung berjalan dengan ketat sejak kick-off. Di menit 10 terjadi insiden antara Daisuke Sato dan So Yamamoto. Penggawa Pangeran Biru itu langsung terkapar dengan darah mengucur dari pelipisnya. Meski sempat mendapat perawatan dari tim medis, Sato kembali berdiri dan melanjutkan permainan. Jual beli serangan terjadi di sepanjang babak pertama. Namun Persebayalah yang unggul terlebih dahulu. Pada menit ke-44, Leo Lelis mencetak gol dari dalam kotak penalti Persib. Tembakan kerasnya sempat diblok oleh Teja Paku Alam tapi bola tetap masuk ke dalam gawang. Pangeran Biru pun tertinggal lebih dulu 0-1. Setelah tambahan waktu 4 menit, babak pertama pun berakhir. Jelang babak kedua bergulir, Persib melakukan 3 pergantian sekaligus. Beckham Putra Nugraha, Abdul Aziz dan Henhen Herdiana dimasukkan menggantikan Nick Kuipers, Freds Butuan dan Daisuke Sato yang di babak pertama mengalami cedera. Ketangguhan Teja kembali diuji di menit ke-49. Sepakan keras Silvio Junior dari depan kotak penalti mengarah ke gawang, tapi Teja masih bisa menghalau bola. Selain Teja yang main cemerlang, Victor Igbonevo juga tampil dengan baik dengan halauannya terhadap bola yang hendak masuk ke gawang. Di menit 61, Persib kembali melakukan pergantian. Lini tengah mendapat tenaga segar dengan masuknya Robi Darwis yang diinstruksikan pelatih Luis Milla untuk menggantikan Deddy Kusnandar. Pemain yang terakhir turun di laga kontra Borneo FC, tanggal 7 Agustus lalu itu akhirnya langsung menjawab kepercayaan dengan menginspirasi gol balasan Persib. Tepat 3 menit ia masuk, Robi melepaskan umpan tarik dari dalam kotak penalti. Bola kiriman Robi coba dihalau pemain lawan, namun tak sempurna dan dimanfaatkan oleh Ciro Alves hingga berujung gol untuk Pangeran Biru. Kedudukan kembali imbang Persib 1-1 Persebaya. Pangeran Biru akhirnya mampu membalikkan keadaan tepatnya pada menit ke-75. Kesalahan dalam antisipasi dari pemain Persebaya Rizwan disambar oleh David da Silva dan melewati penjagaan Hernando. Sontekannya telah melewati garis gawang sesaat sebelum dihalau oleh bek bajul ijo, Leo Lelis. Persib unggul 2-1 atas Persebaya untuk sementara. Di menit-menit akhir pertandingan, Persib masih mendapat ancaman. Namun, kesigapan para pemain, khususnya penyelamatan dari Zelnando masih bisa menggagalkan upaya Ahmad Nufiandani untuk mencetak gol. Pertandingan berakhir, Persib unggul 2-1. Dengan hasil ini, Pangeran Biru pun mendapat tambahan 3 poin menjadi 22 dan naik 1 peringkat ke posisi ke-7 klasemen sementara Liga 1. Skuad Pangeran Biru terpaut 6 poin dari PSM Makassar yang berada di posisi puncak. Tengah Persib lebih dominan dan membuka banyak peluang. Upaya tersebut berhasil pada menit ke-64, yaitu terciptanya gol penyama kedudukan dari Ciro Alves.
Gol berkat aksi solo Ciro Alves ketika mendapat bola di dalam kotak penalti. Dia berhasil melewati Leo Lelis dan Ruswan Louhim lalu berhadapan 1-1 dengan Hernando Ari. Sepakan kaki kanan Ciro mengarah di antara kaki Hernando Ari dan berbuah gol. Persib 1-1 Persebaya. Selanjutnya David da Silva berhasil memenangi adu sprint dengan Ruswan Louhim. Striker asal Brasil itu berhasil melewati Hernando dan menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong. Leo Lelis sempat membuang bola, tetapi usahanya gagal karena si kulit bulat sudah melewati garis terlebih dahulu. Persib memimpin 2-1.